Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Sarul Pranoto, selaku dosen mata kuliah Transformasi Digital. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tunjung Amalia Putri Karisma dengan NIM 21112444041 dari kelas 3B. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai etika dan privasi digital. Langsung saja ke materi yang pertama, yakni adalah pengertian dari etika digital sendiri. Nah, etika atau etik itu dapat didefinisikan sebagai kumpulan azas atau nilai yang berkaitan dengan tata cara atau adat mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Etika ini mengacu pada kode, norma, dan prosedur yang mengatur kehidupan dan interaksi sehari-hari, kesopanan, dan pertukaran dalam institusi, masyarakat, dan budaya. Sedangkan definisi dari era digital sendiri merupakan istilah yang digunakan dalam kemunculan digital, jaringan internet, khususnya teknologi informasi komputer atau TIK. Kalau pengertian TIK secara lebih luas itu dapat meliputi semua aspek yang berhubungan dengan mesin atau komputer dan cara yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, menyampaikan, dan menampilkan suatu bentuk informasi. Jadi, berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa eee, pengertian etika digital itu adalah kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan tata cara, adat, atau nilai mengenai benar dan salah, hak dan kewajiban tentang pemanfaatan TIK melalui media online dan digital. Lalu materi yang kedua ada ruang lingkup etika digital. Nah, ruang lingkup etika digital ini ada 6, yang pertama adalah keamanan komputer, yang kedua ada kejahatan dunia maya, yang ketiga ada privasi digital, yang keempat ada netiquette, yang kelima ada hak kekayaan intelektual atau haki, dan yang keenam adalah tanggung jawab profesi. Untuk materi yang pertama yakni keamanan komputer. Keamanan komputer ini merupakan bentuk perlindungan informasi yang disimpan dalam sistem komputer sebagai lawan untuk melindungi informasi yang sedang dikirim atau keamanan jaringan atau melindungi peralatan dan fasilitas itu sendiri. Nah, cara paling dasar untuk melindungi sistem komputer dari pencurian, vandalisme, pelanggaran privasi, dan perilaku tidak bertanggung jawab lainnya adalah dengan melacak dan mencatat akses ke dan aktivitas berbagai pengguna sistem komputer secara elektronik. Nah, contoh dari pelanggaran etika ini seperti virus, worm atau jaring komputer, phishing, botnet, rootkit, dan keylogger. Lalu yang kedua ada kejahatan dunia maya atau cybercrime. Nah, kejahatan dunia maya atau cybercrime ini merupakan kejahatan yang berkaitan dengan teknologi, komputer, dan internet. Mayoritas dari kejahatan dunia maya yang dipublikasikan yang menyangkut pemerintah, pejabat industri, dan warga negara di seluruh dunia meliputi cracking, pirasi, cyber stalking, cyber terrorism, dan lain-lain. Contoh dari pelanggaran etika ini merupakan cyberbullying, cryptojacking, cyber extortion, cyber espionage, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada privasi digital. Privasi digital adalah ketika seorang menggunakan internet dan perangkat yang terhubung tanpa mengorbankan informasi yang dimiliki. Privasi digital menyangkut 3 subkategori terkait, yaitu privasi informasi, privasi komunikasi, dan privasi individu. Nah, privasi informasi ini merupakan gagasan bahwa individu harus memiliki kebebasan atau hak untuk menentukan bagaimana informasi digital mereka, terutama yang berkaitan dengan informasi yang dapat diidentifikasi secara publik, pribadi, dikumpulkan, dan digunakan. Lalu privasi komunikasi merupakan pengertian bahwa individu harus memiliki kebebasan atau hak untuk mengkomunikasikan informasi secara digital dengan harapan bahwa komunikasi mereka aman, yang berarti bahwa pesan dan komunikasi hanya akan dapat diakses oleh penerima asli pengirim. Dan yang ketiga ada privasi individu.
Privasi individu ini merupakan gagasan bahwa individu memiliki hak untuk hidup bebas di internet, dalam artian bahwa mereka dapat memilih jenis informasi apa yang mereka hadapi dan yang lebih penting bahwa informasi yang tidak diinginkan tidak boleh mengganggu mereka. Contoh pelanggaran digital terhadap privasi individu ini adalah pengguna internet yang menerima iklan dan email atau spam yang tidak diinginkan, atau virus komputer yang memaksa pengguna untuk melakukan tindakan yang sebaliknya tidak akan mereka lakukan. Lalu yang kedua ada netiquette. Kata netiquette dibangun dengan dua bagian, yaitu network dan etiquette. Dalam penelitian sebelumnya didefinisikan sebagai etiquette network atau jaringan dan merupakan aturan perilaku pengguna di jaringan. Standar netiquette ditetapkan oleh IETF, the Internet Engineering Task Force, yang merupakan komunitas internasional terdiri dari operator, perancang jaringan, dan peneliti yang terkait dengan pengoperasian internet. Sesuai dengan interaksinya, netiquette lebih lanjut dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada netiquette pada one-to-one communications dan yang kedua ada netiquette pada one-to-many communications. Netiquette pada one-to-one communication ini apa sih? Dan netiquette pada one-to-one communication yang dimaksud di sini adalah kondisi di mana komunikasi terjadi antar individu atau face-to-face dalam sebuah dialog. Contoh dari netiquette pada one-to-one communications adalah berkomunikasi via email. Lalu netiquette pada one-to-many communications merupakan suatu konsep komunikasi yang memungkinkan satu orang yang dapat berkomunikasi kepada beberapa orang sekaligus. Contoh dari konsep komunikasi seperti ini adalah terjadi pada mailing list. Lalu yang kelima ada hak kekayaan intelektual atau HAKI. Hak kekayaan intelektual bisa juga dimaknai sebagai hak atas suatu karya atau benda yang berasal dari pemikiran manusia atau kerja otak. Nah, pada pasal 499 KUHP menyebutkan menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Beberapa contoh kekayaan intelektual merupakan hasil pemikiran yang berupa ide yang diwujudkan dalam bentuk penemuan, karya ilmu, pengetahuan, sastra dan seni, desain, simbol, kreasi tata letak komponen semikonduktor, serta varietas hasil pemuliaan. Lalu yang keenam ada tanggung jawab profesi. Nah, profesional di bidang TIK ini tentu saja memiliki pengetahuan mengenai undang-undang hak cipta dan privasi dalam konteks bidang teknologi. Tanggung jawab profesi ini tentu menjadi tuntutan dalam interaksi mereka dengan orang lain di bidangnya, meliputi interaksi klien dengan profesional, interaksi profesional dan profesional lainnya, serta interaksi profesional dengan masyarakat. Lalu, materi yang ketiga ada keamanan data. Beberapa hal dan upaya yang perlu diperhatikan dalam aspek keamanan data antara lain yang pertama ada account security. Nah, setiap orang harus menggunakan pengelola kata sandi untuk membuat akun dan mengingat kata sandi yang kompleks dan berbeda untuk setiap akun. Upaya ini merupakan hal penting yang dapat dilakukan orang untuk melindungi privasi dan keamanan akun pribadinya. Lalu yang kedua ada protect your web browsing. Untuk mengamankan saat melakukan browsing data atau berselancar di dunia maya, pengguna internet harus menginstal ekstensi HTTPS Everywhere. HTTPS Everywhere secara otomatis dapat mengarahkan ke versi situs yang aman ketika situs mendukungnya, sehingga menyulitkan penyerang, yaitu terutama jika kita menggunakan Wi-Fi publik di kedai kopi, bandara, atau hotel yang secara digital memungkinkan menyadap apa yang dilakukan. Lalu yang ketiga ada update your software and device. Jadi sistem operasi telepon dan komputer
browser web, aplikasi populer, dan bahkan perangkat rumah pintar itu sering menerima pembaruan dengan fitur baru dan peningkatan keamanan. Pembaruan keamanan ini biasanya jauh lebih baik untuk menghalangi peretas daripada perangkat lunak antivirus. Lalu yang keempat ada lock down your phone in case you lose it. Jadi kita perlu memastikan, tidak ada yang bisa masuk ke ponsel kita apabila kita kehilangan atau seseorang mencuri ponsel kita. Upaya yang bisa kita lakukan antara lain, yang pertama menggunakan kode sandi yang kuat di samping login biometrik atau sidik jari dan wajah. Dan yang kedua, mengatur fitur pelacakan jarak jauh ponsel sehingga apabila terjadi kehilangan ponsel, maka kita dapat melihat area lokasi serta memungkinkan menghapus semua data di ponsel dari jarak jauh. Dan yang kelima ada enable encryption on your laptop. Nah, jika kita kehilangan laptop, pencuri yang mendapatkan perangkat kita tuh memungkinkan mengakses ke data yang kita miliki. Bahkan tanpa kata sandi, pencuri biasanya masih dapat menyalin file dari laptop. Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi hal ini itu dengan cara mengenkripsi drive penyimpanan di laptop, kata sandi dan kunci keamanan dapat melindungi data kita. Lalu materi yang keempat ada penerapan etika digital penerapan etika dan privasi digital. 5 prinsip etika dalam era transformasi digital yang perlu diterapkan meliputi yang pertama ada design for privacy, security, and integrity. Jadi di era digital seperti ini, transparansi dan integritas harus menjadi nilai inti yang dapat menjadi acuan perilaku profesional. Organisasi maupun perorangan harus menggunakan data dengan cara yang bertanggung jawab dan etis, yang berarti tidak menggunakannya dengan cara yang dianggap mengganggu, manipulatif, atau tidak menghormati orang lain. Bersikap transparan akan berarti organisasi atau perorangan harus menyatakan niat mereka terkait penggunaan data dan memberikan persetujuan untuk menggunakan data tersebut. Lalu yang kedua ada promote trust. Nah, pelanggan layanan digital atau user, baik individu, kelompok, maupun organisasi, harus dapat mempercayai layanan digital dan data yang mereka gunakan. Pihak yang mengumpulkan dan mengelola data harus menjunjung tinggi prinsip bahwa integritasnya harus terjamin jika ingin dipercaya oleh konsumen. Memastikan bahwa data yang mereka miliki tunduk pada tata kelola dan prosedur audit yang kuat. Sederhananya, organisasi harus tahu bahwa data yang diberikan atau tersimpan tidak berubah dan salah digunakan. Yang ketiga ada beware of bias, pelanggar hal. Tetapi salah satu alasan yang paling mungkin adalah karena bias bawah sadar yang dapat mempengaruhi perilaku manusia. Bias konfirmasi mungkin adalah contoh yang paling terkenal di mana individu mencari atau menafsirkan informasi dengan cara yang menegaskan keyakinan, hipotesis atau harapan mereka, dan mengabaikan pendapat dan informasi yang bertentangan dengan risiko nyata bahwa sistem yang mengonsumsi data ini akan mewarisi bias itu. Cara mengatasi bias tentu saja dengan transparansi. Ahli digital pernah mungkin ada saat mereka memastikan dan menerapkan layanan digital. Yang keempat, ada ensure there is accountability. Organisasi yang mengembangkan layanan untuk menghindari atau mengurangi akuntabilitas data dan informasi. Dan yang kelima ada promote ethical culture. Budaya yang menjunjung tinggi etika dapat digambarkan sebagai sekumpulan nilai, keyakinan, dan norma bersama yang mempengaruhi rasa dan berperilaku. Meskipun transformasi digital berpotensi menciptakan berbagai peluang dan kesuksesan, Disman tetap menjunjung etika melalui keadilan, kejujuran, dan integritas. Nah, penggunaan teknologi digital yang mengabaikan 5 prinsip tersebut itu tentunya akan dapat mendatangkan dampak negatif bagi pengguna. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.